Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Rajab, yang dimana hendaknya bulan ini kita isi dengan amal-amal soleh. Sekitar sebulan lebih lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yang dimana kita diwajibkan untuk beribadah puasa di dalam bulan tersebut. Pada malam hari ini insyaallah kami akan menjelaskan beberapa masalah yang berkaitan dengan puasa Ramadan, yaitu apakah batal puasa seseorang yang berciuman kemudian keluar mani. Ulama bersepakat bahwasanya orang yang keluar mani ataupun mani tapi tanpa adanya syahwat, maka dia dihukumi dengan seperti orang yang bermimpi di bulan Ramadan, yaitu tidak batal puasanya. Adapun orang yang berciuman ataupun menyentuh lawan jenis kemudian keluar mani, maka puasanya pun batal tanpa ada khilaf di situ. Wa man qabbala aw lamisa wa lam yumdhi wa lam yunzil ay yumni fala yufsidu shaumuhu bila khilaf. Adapun orang yang berciuman ataupun menyentuh lawan jenis tapi tidak keluar mani ataupun mani, maka puasanya tetap sah tanpa ada khilaf. Akan tetapi ulama berbeda pendapat. Wa ikhtalafu fi man qabbala wa amda hal yufsidu shaumahu. Akan tetapi ulama berbeda pendapat, apakah orang yang berciuman kemudian keluar mani apakah batal puasanya? Wal khilafu ala qaulain. Dan perbedaan tersebut terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah man amdha 'amidan bil qublah awil lams lam yuftir. Wa bihi qala Abu Hanifah wa Syafi'i. Barang siapa yang keluar mani secara sengaja, entah disebabkan oleh berciuman ataupun bersentuhan, maka puasanya tidak batal, sah-sah saja. Dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Dalilnya mereka adalah bi annal madhi la yujibul ghusl fa huwa ashbahu bi khurujil baul. Karena madhi ini, keluarnya madhi, tidak mewajibkan seseorang itu untuk mandi, maka dikiaskan oleh mereka sama seperti dengan keluarnya air kencing. Adapun pendapat yang kedua, man amda 'amidan bil qublah awil lams aftara wa bihi qala Malik wa Ahmad. Adapun pendapat yang kedua, barang siapa yang keluar mani secara sengaja disebabkan dengan berciuman ataupun menyentuh lawan jenis, maka puasanya batal. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Dalilnya mereka karena di annal madhi kharijun bi syahwah wa kharaja bil mubasyarah fa huwa ashbahu bil mani. Karena keluarnya madhi ini adalah keluarnya dengan syahwat, yaitu dengan ciuman tadi. Wa kharaja bil mubasyarah, dan keluarnya pun secara langsung. Maka Imam Malik dan Imam Ahmad mengkiaskan keluarnya madhi ini sama seperti dengan keluarnya mani. Yang menyebabkan perbedaan pendapat di sini adalah hal yusyabbihu khurujul madhi bil mani am bil baul. Apakah keluarnya madhi ini dikiaskan dengan keluarnya mani atau dengan keluarnya air kencing? Jadi menurut pendapat yang pertama, kesimpulan dari pendapat yang pertama adalah man qabbala wa huwa sha'im fa amdha fa siyamu sahih. Barang siapa yang berciuman dan dia dalam keadaan berpuasa kemudian keluar madhi, maka puasanya tetap sah, tidak batal. Adapun pendapat yang kedua, man qabbala wa huwa sha'im fa amdha fasada shaumuhu wa alaihi qada'u dzalika al-yaum. Barang siapa yang berciuman kemudian dalam keadaan puasa keluar madhi, maka puasanya batal dan dia wajib mengqada, mengganti puasa tersebut. Dan yang dirajihkan oleh Syekh di sini adalah al-qaulul awal, ay man amdha lam yuftir, yaitu barang siapa yang keluar mani disebabkan oleh berciuman, maka dia tidak membatalkan puasa tersebut. Fa ahkamul mani takhtalif an ahkamil
mani. Karena menurut Syekh hukum madhi itu berbeda dengan hukumnya mani. Wa 'ala shaim an yajtaniba ma yusabbibu khurujal mani hifdhan li siyamihi. Makanya hendaklah orang yang berpuasa itu menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan keluarnya mani sebagai bentuk penjagaan untuk puasanya. Oke. Dan masalah yang kedua, insyaallah kami akan bahas tentang hukum orang berbekam pada waktu berpuasa. Ajma'u 'ala anna al-akla wa syurba wal jima' min al-muftirat. Ulama bersepakat, berijma' bahwasanya makan, minum dan jima' adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Wa ikhtalafu hal hijamah lis-shaim tuftir. Dan ulama berbeda pendapat apakah berbekam untuk orang yang berpuasa dapat membatalkan puasanya. Wal khilafu ala thalathati aqwal. Dan perbedaan tersebut terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, al-hijamah tuftirus shaim. Ya. Jadi berbekam dapat membatalkan puasa seseorang. Dalilnya mereka adalah hadis Thauban radhiyallahu anhu wa Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam afṭara al-hajim wal mahjum, yaitu orang yang melakukan bekam dan orang yang dibekam batal puasanya. Adapun pendapat yang kedua, al-hijamah makruhatun lis-shaim, yaitu berbekam makruh untuk orang yang berpuasa. Wa bihi qala Malik wa Syafi'i wa Tsauri. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ats-Tsauri. Dalilnya mereka adalah sama seperti pendapat yang pertama, hadis Thauban, akan tetapi di pendapat yang kedua ini ada juga dalil hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim, yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam dan dia dalam keadaan puasa. Maka pendapat yang kedua ini fa yajma'u baina hadis Thauban wa Ibnu Abbas. Nah, pendapat yang kedua ini mengumpulkan 2 dalil, yaitu hadis Thauban dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bihamlin nahyi al-karahah, yang dimana awalnya adalah suatu larangan menjadi makruh. Wa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ala annahu rafi'un lil hazri fi hadis Thauban, karena hadisnya Ibnu Abbas ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah pernah berbekam dan dia dalam keadaan berpuasa, maka dia mengangkat larangan tersebut dan dipalingkan menjadi sebuah bentuk kemakruhan. Pendapat yang ketiga, al-hijamah mubahatun lis-shaim. Berbekam itu adalah perkara yang boleh-boleh aja untuk orang yang berpuasa. Wa bihi qala Abu Hanifah, dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dalilnya adalah tuskitul ahadits litta'arud bainaha. Karena menurut Imam Abu Hanifah adalah hadis-hadis yang tadi karena adanya pertentangan maka narji'u lil bara'atil asliyah, maka dia kembali kepada hukum yang aslinya. Karena hukum yang aslinya hijab itu adalah hal yang boleh-boleh saja. Idlam yu'lam an-nasikh minal mansukh. Ketika tidak ditahu hadis mana yang nasikh dan hadis yang mansukh. Sababul khilaf, yang menjadi perbedaan pendapat adalah zahiru ta'arudil athar fil hijamah, karena perbedaannya athar, hadis-hadis yang menjelaskan tentang hijamah ini yang telah disebutkan tadi. Jadi kesimpulan pendapat yang pertama adalah ihtajama as-shaim fasada shaumuhu wa a'ada yaumuhu. Kalau pendapat yang pertama, kesimpulannya adalah ketika seseorang yang berpuasa berbekam, maka puasanya batal dan wajib untuk mengulangnya. Adapun pendapat yang kedua, kesimpulannya adalah ini ihtajama as-shaim fa'ala amran makruhan wa lam yufsid shaumuhu. Adapun pendapat yang kedua, ketika orang yang berpuasa dan berbekam, maka dia telah melakukan suatu perkara yang makruh, akan tetapi puasanya tetap sah, tidak dosa. Adapun pendapat yang ketiga,
In ihtajama as-shaim faqad fa'ala amran mubah wa la syai' alaih. Pendapat yang ketiga adalah ketika seseorang yang berpuasa berbekam, maka dia telah melakukan perkara yang mubah-mubah saja dan dia tidak wajib untuk mengqadanya. Warrajih inda syekh, dan pendapat yang rajih menurut syekh adalah al-qaul tsani, al-hijamatu tukrahu lis-shaim, yaitu berbekam itu dimakruhkan untuk orang yang berpuasa. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ad-dalu ala raf'il hazar anil hijamah. Karena hadis Ibnu Abbas menjelaskan, menunjukkan bahwasanya karena hadisnya Ibnu Abbas ini mengangkat larangan daripada hadisnya tauban. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.